Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran fikih tentang akikah. Akikah itu adalah, kita lihat pengertiannya, yaitu penyembelihan anak binatang pada hari ke-7 kelahiran adik bayi. Kelahiran adik bayi, yaitu sebagai tanda syukur kita kepada Allah bahwa kita ada keturunan. Jadi akhirnya ada ketentuan penyembelihan hewan, kurban dan akikah. Tapi ini yang kita bahas adalah penyembelihan akikah. Beda nantinya dengan kurban. Nah, disembelih akikah ketentuannya antara lain yaitu dengan adanya anak binatang, yaitu kambing atau domba atau kubiri, ya. Dia untuk anak laki 2 ekor, untuk anak perempuan 1 ekor. Nah, mungkin sebelum jauh Bapak jelaskan lewat pertanyaan kalian nanti yang sudah dibaca, kemarin ada tugas untuk dibaca. Mungkin lewat pertanyaan itu nanti Bapak jelaskan dengan cara rinci dan jelas, dan kita nanti akan simulasi secara kecil dan sederhana, dan juga bagaimana tata caranya dan sebagainya, ya, berupa praktek sederhana. Baik, mungkin sebelumnya itu ada yang bertanya. Coba tanyakan, apa mau ditanyakan? Baik, bagus. Apa mau ditanyakan? Ya, coba silakan. Ya, bagaimana tata cara penyembelihan akikah ataupun cara pelaksanaan akikah nantinya, ya. Ada lagi sekalian Bapak jawab? Ada lagi? Ya, oke, baik, bagus. Apakah perbedaan kurban dan akikah? Ya, apa bedanya kurban dengan akikah? Baik, memang itu nanti kita jelaskan apa bedanya kurban dengan akikah. Dan baik, itu bagus pertanyaannya kedua-duanya. Baik, untuk 2 dulu Bapak jelaskan, nanti kita akan diskusi lebih panjang dan lebar lagi. Baik. Nah, pertanyaan yang pertama tadi yaitu tentang ketentuan atau apa tadi? Tata cara akikah. Yang pertama kita lihat dulu adalah ketentuannya. Ketentuan akikah, syarat akikah di situ. Pengertian sudah tadi, syarat akikah tadi kita jelaskan juga adalah bagaimana tata caranya. Yang pertama syarat kita lihat adalah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Dan pada saat itu adalah kita beritahu nama kepada anak-anak kita itu, dan dicukur rambut, diberi nama kepada adik bayi itu, disiapkan nama yang islami, kemudian dicukur rambutnya. Kemudian tata caranya dilaksanakan adalah boleh dipotong kambing, dibagi dagingnya kepada fakir miskin, dan juga boleh dengan cara dimasak dengan lengkap bumbunya, dihidangkan, dipanggil fakir miskin, orang yang berhak menerimanya, handai tolang kerabat, nanti dihidangkan, disajikan makanannya dengan sepuasnya dari daging yang diakikah itu. Bagaimana dengan orang yang akikah itu, orang tuanya dan keluarganya? Boleh dimakan, tapi sekedar dimakan untuk pada saat itu, sekenyangnya pada saat itu, pada waktu itu. Tidak boleh disimpan untuk berhari-hari, tidak boleh. Nah, dimakan untuk sekenyangnya saja pada hari dibuat masakan itu. Nah, itu ketentuannya dan caranya. Baik, juga bahwa nanti di sana ada biasa adat budaya dikaitkan, yaitu anak sudah diberi nama yang syariatnya, diberitahu nama, dicukur rambut, kemudian dimandikan, juga dibersihkan dan semuanya. Kemudian kalau dikait dengan adat anaknya diturun tanah, namanya turun tanah, dikeluarkan dari rumah, turun tanah. Itu adat dan budaya.
Yang penting pokoknya syariahnya adalah yang dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu diberitahu nama kepada adiknya itu, ataupun anaknya itu, ataupun si baiknya itu. Paham ya? Jelas? Nah, pertanyaan yang kedua tadi yaitu bagaimana perbedaan kurban dengan akikah. Bagus pertanyaannya. Perbedaan kurban dengan akikah adalah kalau kurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha, tidak boleh pada hari yang lain, pada 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Pada tanggal berapa? 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Harus pada hari-hari tasyrik itu dilaksanakan kurban. Maka kurban itu dikatakan pada hari raya haji atau pada hari raya kurban. Tidak boleh pada hari raya Idul Fitri. Dan tidak boleh pada hari-hari yang lain memang dilaksanakan kurban itu. Kalau ketentuannya juga adalah kalau kambing untuk 1 orang, lembu dibenarkan untuk 7 orang. Tapi kalau akikahnya 1 kambing untuk 1 orang perempuan, dan harus 2 kambing, seharusnya baiknya seperti itu untuk 1 anak laki-laki. Dan perbedaan lain dilaksanakan kalau akikah pada kelahiran keturunan ataupun adik bayinya ataupun anaknya sendiri yang sudah memang berumur 7 hari. Kemudian kalau kurban adalah dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Dan dagingnya dibagikan kepada fakir miskin. Dan juga dagingnya boleh dimakan kalau kurbannya oleh orang yang berkurban, ya 1/3 daging daripada yang sudah ditumpuk ataupun sudah dibagi kepada fakir miskin. Dan boleh dibagi juga kepada orang kaya, handai tolan, kerabat, tetangga. Walaupun dia orang kaya, tapi nggak boleh dijual. Tapi kalau orang miskin boleh menjualnya. Nah, lebih rinci nanti kalian pelajari lagi di buku atau di kitab-kitab fikih yang sudah maktubnya, yang sudah termuat, yang sudah ada pada buku dan kitab. Baik, barangkali itu aja dulu yang dapat kita sampaikan. Moga-moga tentang tata cara akikah dan ketentuan-ketentuannya bisa kita pelajari lebih lanjut, dan juga kita bisa sederhana untuk memperagakannya dan mensimulasikannya sebentar lagi. Baik, terima kasih.